Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar sosiolinguistik. Nah, sebelum saya jelaskan apa pengertian dari sosiolinguistik itu, bahasa sebagai alat komunikasi dan alat interaksi hanya dimiliki oleh manusia. Betulkah pernyataan itu? Benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena bahasa itu universal, yang kita tidak mengerti seperti hewan atau tumbuhan, pada dasarnya mereka juga berbahasa, tapi kita tidak paham seperti itu. Kata siapa binatang itu berbahasa? Kata saya. Begini ya, bahasa itu memiliki ciri yang disebut bahwa semua bahasa yang ada di dunia itu memiliki sistem, memiliki aturan. Jika tidak memiliki sistem atau memiliki aturan, maka tidak bisa disebut bahasa. Ya. Nah, oleh karena dia memiliki sistem, bahasa itu dapat dipelajari. Orang yang belajar bahasa apapun di dunia, karena bahasa tersebut memiliki sistem, memiliki aturan, maka kita dapat menguasai belajar bahasa tersebut asal kita menguasai. Ya. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa bahasa hanya dimiliki oleh manusia, berarti binatang tidak memiliki bahasa. Ya. Kenapa? Karena bahasa binatang itu tidak ada sistemnya. Ya, benar, tidak ada sistem. Lalu ketika mereka berkomunikasi apa namanya? Insting. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan suara dan gerakan anggota tubuh. Iya. Seandainya kucing itu ada sistem bahasanya, kita akan bisa membedakan. Misalnya apa makna yang diucapkan, meong, miau, kita bisa membedakan. Faktanya kita tidak bisa. Ya. Jadi pada hewan itu mereka tidak berbahasa karena tidak memiliki sistem. Seandainya memiliki sistem, kita sebagai manusia kita bisa mempelajari. Kita memang bisa membedakan misalnya kucing yang mau kawin, yang lapar, dengan yang berkelahi, itu kita bisa membacanya dari mananya? Dari aumannya. Dari suara Ya. dan gerakan anggota tubuh. Coba kalau Anda datang ke rumah seharianan, jalan-jalan ke mall, ketika kita datang, kucing itu serudup-serudup ke kaki. Ya. Artinya apa? Bisa jadi dia lapar. Iya, dia lapar, bukan mau kawin. Kalau mau kawin ketika dia ribut dengan lawan jenisnya, Ya. bukan ribut dengan kita, dia mau kawin. Ketika dia berkelahi, ketika dia mengambil ancang-ancang, itu tubuhnya menunduk dulu, Ya. baru dia meluncur. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi hewan lewat gerakan anggota tubuh dan juga suara. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau di dalam sosiolinguistik bahwa hewan itu tidak memiliki bahasa, tetapi mereka dapat berkomunikasi dengan suara dan gerakan anggota tubuh. Ya. Nah, jadi betul menurut sosiolinguistik bahwa bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Nah, sebagai alat komunikasi yang dimiliki oleh manusia, ya, bahasa itu bisa dipelajari secara internal dan eksternal. Nah, sekarang lihat apa perbedaannya antara mempelajari bahasa secara internal dengan mempelajari bahasa secara eksternal. Kalau secara internal itu sejak lahir biasanya pemrolehan bahasa pertama dari bahasa ibu, kemudian jika secara eksternal itu melalui lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Nah, kada ingat lagi materi bahari. Bagus ya. Jadi kita hari ini jangan seperti apa ya? Kalau lupa saya akan memberikan penyegaran. Wajar kan lupa karena lama tidak membuka. Ya, tapi kita jangan jadi kura-kura amnesia ya. Pura-pura lupa. Nah, jadi yang namanya internal lawannya adalah eksternal. Iya, betul. Internal di mana? Di dalam. Eksternal Di luar. Ketika kita mempelajari bahasa secara internal, berarti yang kita pelajari adalah struktur bahasa itu sendiri. Ketika kita belajar fonologi, morfologi, sintaksis, kemudian wacana, itu ketika kita mempelajari struktur bahasa, itu disebut kita belajar bahasa secara internal. Kalau kita mempelajari bahasa, tapi bukan strukturnya,
Tetapi kenapa bahasa itu begitu, kenapa bahasa itu begini, itu berarti kita mempelajari bahasa itu secara eksternal. Jadi kita mempelajari bahasa, tapi yang kita pelajari bukan strukturnya, tetapi hal-hal di luar bahasa tersebut. Saya berikan contoh mata kuliah yang apabila kita mempelajari bahasa secara eksternal. Salah satu contohnya adalah sosiolinguistik. Kenapa? Karena kita tidak belajar struktur. Tetapi kenapa bahasa itu begitu, kenapa bahasa itu begini? Sama dengan antropolinguistik. Jadi gabungan antara kebudayaan dan bahasa. Sama juga dengan psikolinguistik, ya, antara psikologi dan bahasa. Nah, jadi memang ada beberapa ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Salah satunya adalah sosiolinguistik. Jadi kalau kita mempelajari bahasa secara internal, berarti kita disebut melakukan kajian secara mikrolinguistik. Tetapi kalau kita mempelajari bahasa secara eksternal, itu disebut mengkaji bahasa secara makrolinguistik. Nah, di sini ya, jadi kalau kesimpulannya, kalau kita mempelajari bahasa secara internal, berarti kita mempelajari struktur. Kita akan menguasai teori dan prosedur. Kita akan menguasai dan memiliki kemampuan menyusun kaidah berdasarkan teori sosiologi. Tapi dasarnya adalah teori sosiologi. Kemudian kalau kita belajar bahasa secara eksternal, maka kita akan pelajari hal-hal atau faktor-faktor yang berada di luar bahasa yang berkaitan dengan pemakaian bahasa itu. Oleh karena itu, para penuturnya merupakan orang-orang yang berada di dalam kelompok sosial kemasyarakatan. Kan di dalam masyarakat itu banyak kelompok sosial yang berbeda-beda. Nah, kelompok sosial apa saja yang ada tuh? Sesuai dengan pendidikan. Iya, betul. Sesuai dengan jenis kelamin. Bisa. Usia. Betul. Kemudian pekerjaan. Ya. Dan masih banyak lagi. Iya, banyak sekali. Jadi kalau yang berdasarkan pekerjaan, ada kelompok sosial pegawai negeri, ada kelompok sosial pedagang sayur, ada kelompok sosial tentang bengkel, ada kelompok sosial polisi. Nah, itu bahasa yang mereka kuasai itu berbeda-beda. Kita misalnya berpendidikan, tapi kita tidak akan menguasai kosakata orang-orang yang menguasai perbengkelan. Anda tahu apa yang dimaksud roda gila? Tidak tahu. Nah, tidak tahu. Tapi tukang bengkel tahu. Dilas tahu. Dibalan tahu. Apa? Dibalan. Tidak tahu kan? Nah, itu istilah-istilah yang digunakan oleh tukang bengkel. Itu artinya apa? Bahwa kelas-kelas sosial tertentu itu mereka menguasai kosakata bahasa tertentu. Nah, misalnya lagi ya. Jadi, kalau kita mempelajari sosiolinguistik atau salah satu dari bahasa yang pelajari secara eksternal, kita akan menghasilkan rumusan-rumusan atau kaidah-kaidah yang berkenaan dengan kegunaan dan penggunaannya di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau belajar bahasa itu memang ada yang gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Seperti ada sosiolinguistik, ada psikolinguistik, ada antropolinguistik, ada neurolinguistik. Nah, ada juga sosiologi bahasa. Apa bedanya sosiologi bahasa dengan sosiolinguistik? Apa tadi, Bu? Sosiologi bahasa dengan sosiolinguistik. Sosiologi. Itu ada sosiologinya sama ya? Sosiologi. Nah, bedanya di mana keduanya itu? Kalau sosiologi berkaitan dengan ilmu sosial yang terdapat dalam bahasa. Kalau sosiolinguistik membahas tentang bahasa yang terdapat dalam masyarakat. Iya. Sosiologi itu asal katanya apa? Sosial. Sosial, betul. Yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Nah, kalau sosiolinguistik itu lebih cenderung kualitatif. Kalau sosiologi bahasa itu cenderung kuantitatif. Nah, ya. Nah, kemudian ya apa untungnya kita belajar sosiolinguistik, kemudian kita melakukan penelitian, itu hasilnya bisa digunakan untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan praktis di masyarakat. Jadi kesimpulannya ya, pengertian sosiolinguistik itu adalah gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat.
Nah, jadi di sini berusaha mengetahui bagaimana masyarakat terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Nah, hasilnya akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan, bersosialisasi, dan menempatkan diri. Nah, kalau linguistik itu sendiri, itu adalah bidang ilmu bahasa yang pelajari bahasa ya. Jadi bahasa sebagai objek kajian. Kesimpulannya kalau digabung, sosiologistik ya adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di masyarakat. Salah satu tokoh sosiologistik yang paling terkenal adalah Fishman. Dia mengatakan tadi of who speak what language to whom and when. Artinya apa? Belajar bahasa. Pembelajaran bahasa itu bertujuan untuk mempelajari siapa yang berbicara, apa bahasanya, kemudian untuk siapa bahasa tersebut ditujukan, dan kapan bahasa tersebut digunakan. Sip. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ada beberapa masalah sosiologistik atau dimensi di dalam penelitian sosiologis yang akan kita pelajari di dalam sosiologistik itu. Yang pertama adalah identitas sosial dari penutur. Penutur itu misalnya saya ya. Identitas sosial saya itu apa? Dosen. Dosen ya. Tapi tidak selalu saya jadi dosen kan? Ya. Ketika saya mengajar Anda, saya jadi dosen. Anda memanggil saya apa? Ibu. Ibu. Ketika saya di rumah, identitas sosial saya sebagai apa? Ibu rumah tangga. Anak saya memanggil saya apa? Mama. Mama. Ketika saya ke pasar, saya belanja, orang memanggil saya apa? Bisa acil, bisa ibu. Bisa acil. Tapi kebanyakan mahaji. Nah, kenapa? Karena mungkin wajah saya seperti orang sudah haji ya. Tapi memang sudah haji. Kemudian ketika seandainya posisi saya ya bukan dosen, tapi saya duduk di warung. Jadi dikira orang saya penjual. Orang akan manggil saya apa? Acil. Acil. Nah, berarti identitas sosial saya ketika orang mengetahui itu akan berbeda-beda pilihan bahasa mereka. Sama dengan saya. Ketika saya berbicara dengan mahasiswa, ketika saya mengajar kuliah, saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Ketika saya berbicara dengan tukang sayur, saya tidak akan berbicara bahasa Indonesia. Karena kalau saya berbicara dengan tukang sayur bahasa Indonesia, nanti kaget tukang sayur. Berapakah ikan gabus ini 2 kg paman? Wah, pingsan bisa. Kenapa? Karena saya belanja sayur bahasa Indonesia. Iya kan? Ya. Nah, itu yang namanya identitas sosial. Kemudian yang kedua, identitas sosial dari pendengar. Itu mempengaruhi pilihan bahasa. Ya. Misalnya nih saya mengajar mahasiswa kan? Mahasiswa itu umurnya kan rata-rata kurang lebih 20 tahun. Remaja. Iya, remaja. Saya memanggil mereka apa? Karena saya anggap hampir sepantar, walaupun jauh ya. Saya memanggil Anda. Apakah Anda sudah siap belajar hari ini? Tapi kalau saya mengajar anak TK, saya tidak memanggil Anda. Jadi saya akan memilih apa kosakata apa? Anak-anak. Betul. Anak-anak sekarang duduk yang manis, begitu kan? Ketika anak SMA saya panggil mereka apa? Para siswa-siswi. Iya betul. Itu yang disebut dengan lawan bicara. Itu mempengaruhi pilihan kata, pilihan bahasa yang kita gunakan. Kalau kita tidak tepat, maka komunikasi itu akan terhambat. Ya. Saya berikan contoh. Ketika saya beli es campur di pinggir jalan, penjual es campurnya itu sebenarnya kelihatan agak tua. Ya. Lalu ada pembeli, dia beli, "Kak, saya mau beli es campur." Marah penjual. Kenapa saya dipanggil kakak? Padahal saya lebih muda daripada dia. Marah dia. Nah, oleh karena itu ketika kita menyapa seseorang, kita harus lihat situasi dan kondisi. Ya. Jadi oleh karena itu pentingnya kita belajar sosiologistik untuk dapat menggunakan bahasa secara tepat. Nah, yang ketiga, masalah dari sosiologistik adalah lingkungan tempat kita peristiwa tutur, tempat kita berbicara. Misal, ketika saya berbicara di masjid, apakah sama ketika saya berbicara di pasar? Berbeda. Apakah sama ketika saya berbicara di lapangan? Berbeda. Ketika saya berbicara sambil naik motor? Berbeda. Jadi kalau saya di masjid, saya harus pelan-pelan supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Ketika saya di tempat ceramah agama juga demikian. Ketika saya naik motor, saya harus bersuara nyaring. Kenapa?
karena bising. Iya, lalu bising. lintas kendaraan. Ketika saya berbicara di lapangan sepak bola, lawan bicara saya jauh, saya harus Kayak mikrofon. bisa menggunakan alat, bisa menggunakan gerakan anggota tubuh. Iya. Nah, jadi itu termasuk pilihan bahasa yang kita gunakan karena tempat yang berbeda. Ya, makanya ya kalau Anda di dalam kuliah tapi jadi biang keributan bisa saja dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak mampu menyesuaikan diri, Iya. tidak mampu beradaptasi. Ya kan, sering tuh guru, coba Anda keluar karena sejak tadi Anda bikin keributan. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan berbahasa kita di mana kita tempat berada. Yang keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Nah, di sini kan ketika kita berbicara itu disesuaikan dengan kelas-kelas sosial. Saya berikan contoh, saya tanya ya, Iya. yang namanya tangan itu yang mana? Tunjukkan dengan saya, tangan itu yang mana? Tangan tuh dari sini sampai sini. Sampai kemana? Dari ujung sini sampai sini. Nah, dari sini ke sini. Itu pengertian tangan orang awam. Ya. Kalau secara medis yang mana tangan? Sini saja. Iya. Jadi kalau tangan secara medis, nih dari sini ke sini. Ini namanya telapak tangan, Ya. ini punggung tangan, Ya. ini jari tangan, ini namanya lengan, ini namanya pangkal lengan, ini namanya siku. Ya. Nah, itu secara medis dalam bidang kedokteran. Ini apa namanya ini? Telinga. Telinga. Tapi kalau di dalam bidang kedokteran ini namanya kuping. Oh, kuping. Di dalamnya itu baru telinga, makanya ada gendang telinga. Oh, benar. Nah, kalau mau gendang kuping. Nah, kita lanjut ya. Nah, oleh karena itu kelas-kelas sosial itu memang berbeda ya. Nah, kemudian yang kelima adalah yang keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Jadi di sini dialek-dialek sosial itu kan sangat banyak ya. Jadi ketika kita berbicara itu disesuaikan. Makanya ya kalau misalnya Anda punya nenek di rumah, nenek itu belum pernah kuliah. Ya. Kalau kita mau turun, Cu mau kemana? Kita tidak usah, saya nek mau konsultasi dengan dosen. Mungkin beliau tidak mengerti apa yang maksud dengan konsultasi. Ya. Saya nek mau mengisi KRS. Mungkin tidak mengerti, cukup saya mau menemui dosen pembimbing. Karena mungkin ada tidak paham karena bukan kelasnya untuk membicarakan itu. Ya. Nah, kemudian yang keberapa tadi? Kelima. Oh, yang kelima. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran. Nah, jadi di sini penutur memiliki kelas sosial tertentu. Ketika dia duduk di kelas sosial tertentu itu tidak akan terlalu jauh dari kelas sosialnya. Misalnya saya sebagai pengajar, ketika saya berbicara dimanapun itu akan kelihatan ciri identitas sosial saya sebagai pengajar. Ya. Kalau misalnya seorang pedagang ketika dia berada dimanapun itu ada ciri status sosialnya itu sebagai pedagang. Artinya apa? Tidak begitu jauh dengan status sosialnya. Nah, kemudian yang keenam adalah tingkatan variasi dan ragam linguistik. Jadi setiap variasi mempunyai fungsi sosial masing-masing. Misalnya ya, bahasa yang saya gunakan ada bahasa Indonesia. Kapan saya gunakan bahasa Indonesia? Ketika mengajar. Ketika saya mengajar, ketika dalam situasi resmi. Ya. Tidak mau saya campurkan dengan misalnya ketika saya di rumah. Ya kan? Nah, kemudian ketika saya berbahasa Banjar, saya gunakan ketika situasi santai. Ya. Jadi tidak ketika di dalam situasi resmi. Nah, artinya apa? Setiap variasi itu berfungsi sesuai konteksnya. Ya. Nah, yang ketujuh, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik itu digunakan untuk mengatasi masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Nah, seperti pengajaran bahasa, ya, pembakuan bahasa, penerjemahan, mengatasi konflik sosial akibat konflik bahasa. Jadi misalnya mungkin ada perbedaan pendapat, ini kosakata ini yang benar begini, yang benar begitu. Nah, lalu diadakan penelitian terhadap sosiolinguistik, lalu pemakaiannya bagaimana, lalu bisa dibuat perian-perian atau kaidah-kaidah. Jadi di sini termasuk mengatasi konflik sosial akibat konflik bahasa. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari situ, apa guna kita belajar sosiolinguistik? Yang pertama, memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa dalam aspek atau segi sosial tertentu. Ya kan? Ya. Jadi Anda tahu, oh kalau ketika saya berbicara dengan si A, usianya berapa, jenis kelaminnya apa. Nah, kita bisa memilih
varian bahasa yang paling tepat atau kode bahasa yang paling tepat. Yang kedua, bisa menjadikan pedoman kita dalam berkomunikasi dengan bahasa apa, ragam bahasa apa, atau gaya bahasa apa, atau apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tersebut. Nah, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Nah, oleh karena itu, kesimpulan yang dapat saya berikan kepada Anda semua adalah bahwa ketika kita belajar sosiolingvistik ya, itu mempelajari bahasa dilihat dari segi kemasyarakatan. Manfaatnya agar menjadi pedoman kita dapat memilih bahasa yang paling tepat yang digunakan di dalam masyarakat. Nah, mudah-mudahan Anda dari pengantar sosiolingvistik ini mendapat pencerahan mengenai apa yang dipelajari di dalam sosiolingvistik. Oleh karena itu nanti kita akan belajar tentang peristiwa dan peristiwa tutur dan tindak tutur, kemudian ada bilingualisme dan diglosia, ada campur kode dan alih kode, ada pemertahanan bahasa, ada pergeseran bahasa, ada pemilihan bahasa, ada interferensi dan integrasi dan sebagainya. Semuanya itu akan bermanfaat agar kita dapat memilih bahasa yang kita gunakan di dalam berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.